My name is Timotheus. I'm currently studying jazz composition and performance at Berkeley. I play saxophone. I'm proud to become a part of Berkeley Indonesian Ensemble as a composer and saxophonist. And the thing that I can explain is because of we embrace our culture. I hope this concert become an inspiration to a lot of musicians, especially from Indonesia, to use the culture as something that you can really fight for and you can share it to around the world. Thank you. Shalom Bang Timothy. Shalom. Oke Bang, mungkin bisa dimulai untuk sharingnya hari ini. Oke. Atau mungkin bisa perkenalan dulu kali Bang, soalnya yang lain belum pada kenal. Oke. Nama saya Timotheus. Saya baru aja lulus kuliah dari Berklee College of Music, jurusan Jazz Composition. Terus kemarin ini kebetulan papa saya bilang, ya ada yang mau semacam bikin Q&A atau kayak sharing buat let's say talking about music di gereja. Terus aku oke, nggak apa-apa. Cuman kebetulan kayak kemarin juga kayak karena aku mikirnya dibilang sekedar Q&A, jadi aku kayak nyiapin di mana, kayak aku gak nyiapin materi apa-apa, cuman kayak mungkin aku ngeliatnya formatnya bakal kayak ngobrol tentang ada pertanyaan apa soal yang mungkin permasalahan atau stagnan di mana musiknya harus dimainkan, atau secara filosofisnya bagaimana, atau ya technical stuff atau apapun itu. Jadi kayak mungkin langsung bisa tanya, atau ya kayak lebih ngobrol-ngobrol aja sih kayaknya kalau ada yang perlu ditanyain mungkin ya gitu. Oke Bang Timothy, jadi lulusan jurusan musik itu kali ya? And your specialty berarti katanya di piano bukan sih Bang? Jadi Atau sebenarnya saya pertama kali belajar piano buat instrumen, cuman buat kuliah akhirnya pilih saxophone. Jadi piano cuman dipakai buat istilahnya membantu untuk compose, atau ya istilahnya karena piano bisa mencet chord, bisa mencet harmony, bisa punya banyak ya kelebihan dibanding instrumen lain yang kayak saxophone cuman bisa keluar satu suara. Jadi akhirnya bukan jadi instrumen saya, cuman sangat membantu, dan kebetulan karena udah lama juga main piano, ya cukup ngerti lah gitu. ini kita sebenarnya nih anak-anak youth kita nih nggak ada yang begitu specialty di main alat musik sih, tapi ada beberapa, mungkin Rahel sama Denis kalian bisa main alat musik kan? Mungkin kan ada yang pengen tanya yang berhubungan nih sama-sama musician kan. Denis? Gimana cara arrange musik yang baik tapi menyesuaikan juga dengan komposisi alat yang kita punya? Soalnya di gereja kita ini cuma ada keyboard dan gitar doang, gitarnya juga gitar akustik. Gimana cara bisa mengkompos musik itu supaya bisa naik lah istilahnya
pada saat Natal nanti itu Bang. Oke, asumsi saya kan mungkin pasti bakal main, let's say suatu lagu Natal yang bertema Natal dengan 2 instrumen tadi ya, keyboard dan acoustic guitar. Dan kalau kita ngomong soal aransemen yang baik atau jenis musik yang baik, kita juga harus tahu definisi baik menurut kita itu apa. Karena definisi orang baik itu kadang ada yang menurut kita, oh yang ini bagus, tapi mungkin bagi orang lain enggak. Bagi yang ini, oh yang bagus tuh begini, oh tapi bagi orang lain belum tentu. Dan balik lagi, ini bukannya aku mau ngindarin pertanyaan, cuman buat teman-teman sendiri pernah kebayang nggak yang kalian mau tuh kayak gimana? Yang kayak istilahnya buka YouTube atau listen to Spotify, kayak referensi yang menurut kalian baik itu kayak gimana? Sama kayak misalnya kalau aku bisa analogiin, aku nggak tahu gitu cara gambar gimana yang bagus. Dan banyak banget jenis gambar di luar sana, dari Da Vinci, dari Rembrandt, dari mungkin kalau kita lihat teknik komik Jepang juga caranya beda. You know, kayak mungkin kalau kita belajar dari different culture, misalnya cara gambarnya juga beda-beda. Dan sebenarnya semuanya baik. Tapi yang spesifiknya tuh kita mau baiknya kayak gimana, pas kita udah tahu apa yang kita mau capai, baiknya tuh kayak gimana, tipe lagu apa yang kita mau coba pelajarin, dari situ kita baru bisa approach technical stuff-nya. Apa itu technical stuff-nya? Satu yang kayak tadi dibilang, list instrumennya ada 2. Ada keyboard sama acoustic guitar. Kalau secara analisis lagi, ini mungkin agak terlalu detail atau ya terlalu mathematical. Cuman aku bisa bilang gini, kalau kita sadar piano sama gitar itu bisa dikategorikan instrumen yang cukup mirip, atas dasar di mana dua-duanya bisa create the same harmony. Dua-duanya bisa keluarin chord, dua-duanya bisa mainin multiple sound, dan buat bikin sesuatu yang let's say kita bilang baik, instrumen kalau ada 2 itu kita harus punya peran. Kita nggak boleh tabrakan gitu loh. Kalau kita punya pemain piano, terus habis itu kita punya pemain gitar, dan mereka main hal yang sama, itu buat apa gitu loh. Sayang, kita bisa lebarin lagi approach yang kita mau ambil. Misalnya, oh pemain pianonya lagi main intro nih, lagi main melodinya, lagi main apanya. Pemain gitarnya bisa di belakang bantuin dia mainin chordnya, atau mainin iringannya, atau kasih istilahnya kalau bahasa gampang mungkin bisa main suara duanya gitu loh. Jangan sampai istilahnya dari segi teknikalnya 2 instrumen ini bermain hal yang sama berbarengan dari awal sampai akhir. Karena bukannya aku bilang jelek atau kurang bagus, cuman sayang aja kenapa harus ada 2 instrumen berbeda yang mainin hal yang sama. Contohnya itu misalnya dari segi teknikal. Tapi balik lagi, kalau mau beneran bikin bagus, bener-bener bagus dan segala macam, kita harus nggak bisa bahas dari segi teknikal doang. Bisa juga kita bahas dari segi pembawaannya. Apakah kita udah ngebawa lagu itu dengan pembawaan kita yang seharusnya? Apakah kita panik karena kurang latihan? Aduh, main ini gimana ya? Kita jadi nggak relax, kita takut, ada kesalahan, ada banyak hal yang jadi problem, dan akhirnya juga mungkin jemaat, ya kalau kita aja nggak nikmatin mainnya, gimana jemaatnya mau menikmati gitu kan. Dari segi psychological begitu. Atau juga bisa dari segi aransemen sih, mungkin yang balik ke segi teknikal tadi, harus tahu juga apa yang harus dilakuin buat lagunya. Targetnya kita mau bikinnya kayak gimana. Apakah gayanya mau ke sini, apakah gayanya ke sana, apakah kita mau ngikutin beberapa contoh yang ada di sosial media, karena banyak banget informasi yang sekarang kita bisa akses kan. Apakah kita mau bener-bener bikin sesuatu yang baru, which is harus mungkin research dulu, harus tahu kapabilitas pemainnya dan lain-lain. Jadi kayak aku perlu tahu
target yang mau dilakuin pas Natal ini bakal kayak gimana gitu sih paling. Sen ada mau nanya nggak? Nyanyi lagi dong, boleh nggak? Oh ya, boleh Denis. Mumpung jurusan musik luar negeri nih. Mau nanya bang, kalau kita kan kayak aku nih pemain gitar nih, kadang tuh suka salah gitu menempatkan, maksudnya salah mengisi melodi keyboardis. Misalnya keyboardisnya udah isi melodi, tapi aku tetap maksa isi dan malah jadinya kira kalah suara gitu, jadi bentrok. Nah itu sebaiknya part-part mana aja sih bang yang kita bagus buat isi sebagai pemain gitar? Oke, ini sebenarnya agak menarik di mana aku bisa analogikan main musik sama kita ngobrol sekarang tuh gak ada bedanya. Almost gak ada bedanya karena ya main musik kan pasti kita barengan dan bakal ada interaksi antara pemain musik. Cuman sama kayak kalau kita ngobrol terus yang satu lagi nguarin statement, terus aku juga nguarin statement, terus habis itu kita let's say jadi bentrok, itu bukan sesuatu conversation yang bagus, itu bukan sesuatu interaksi yang bagus. Itu sama terjadi di musik di mana pemain piano dan gitarisnya harus punya interaksi seperti semacam tanya jawabnya gitu. Kita punya giliran di mana aku nguarin nih suara gitarku. Habis itu oh aku bakal di belakang dia suatu saat gitu. Nanti pianonya oh aku nguarin suara pianoku, terus habis itu mungkin ayat kedua gitar yang lebih dominan atau semacamnya. Dan buat tahu di mana dominan, di mana kita bisa hold back atau istilahnya lebih ke belakang, itu sebenarnya gak ada bener salahnya. Kalau mau ngomong secara general, gak ada bener salahnya. Yang kita harus tahu ego kita sebagai musisi, apakah sekarang waktunya saya buat mengeluarkan suara saya? Apakah ini waktunya piano buat mengeluarkan suara saya? Dan gimana paling gampang cara nentuinnya? Baik lagi lewat latihan tadi. Pas kita latihan tuh yang kita latih tuh apa? Itu yang aku selalu kayak datang ke beberapa gereja, terus kadang kan disuruh main ya dengan tim musik ya, dengan apa gitu. Terus habis itu pas aku lihat cara mereka latihan tuh, yang mereka mau capai dari latihannya tuh apa sebenarnya? Apakah sekedar oh kita sama-sama bisa main lagu ini, terus udah? Apakah kayak gitu? Atau kita mainin lagu ini dengan chord yang sama, rapi, terus mungkin intronya aku yang ngambil melodinya, selesai bait pertama, abis itu ada interlude, oh gantian gitar yang nguarin main melodinya, atau pas repetisi kita punya, kita janjian kita bakal ganti jadi begini, bakal gimana, kita delaynya seberapa lama, itu semua ditentuin lewat latihan. Dan makanya aku kadang bingung kalau misalnya orang latihan terlalu cepat atau terlalu istilahnya gak banyak latihan. Kecuali udah pede banget ya, udah kayak sering main bareng atau tiap hari emang mainnya dengan kayak gitu, dan ya mungkin itulah pakemnya kita main bakal kayak gitu gitu. Cuman aku ngerasa kadang kita tetap bisa improve cara kita main, kita juga bakal tetap bisa improve apa yang kita mainkan lewat latihan. Dan ya istilahnya kita harus janjian gitu, kita harus punya kontrak di mana oh lu nanti ambil intro ya, abis lu ambil intro lu langsung main chord yang pakai variasi-variasi gue. Abis itu bait keduanya atau pas di ref kita mainnya sama-sama santai, kita biarin jemaatnya yang lebih bernyanyi lebih. Jadi kayak kita harus punya skema di mana kita punya imajinasi, kita ngelihat musik itu bukan sekedar kita bisa mainin lagunya dari awal sampai akhir. Kita harus punya skema di mana kita ngelakuin hal ini, kita ngelakuin hal itu. Setelah kita coba di latihan, oh kayaknya kurang bagus ya, gimana kalau kita ganti ke sini, kita ganti ke sana. Kita lihat dari referensi yang banyak di mana ya let's say orang yang profesional as a musician atau yang emang belajar di bidangnya itu bikin musiknya tuh kenapa menarik. Jadi pas kita juga research buka dari internet tuh kita tahu di mana ini tuh enak tuh kenapa. Kita nggak cuman kayak dengar terus habis itu sampai selesai, oh iya bagus ya tepuk tangan. Tapi kita lihat kayak, oh gitarnya tuh lagi main ini ya. Ini yang bikin gue jadi tertarik buat main gitar. Terus habis itu, oh pianonya tuh rupanya main ini aja ya. Nggak ribet-ribet tapi simple, tapi dia bisa ngiringin gitarnya dengan baik dan segala macam. Jadi kayak
itu yang kita harus bisa tahu dari misalnya buka referensi dan lain-lain, dan kita terapkan lewat latihan. Setelah latihan kita baru bisa nilai apakah itu kita eksekusi dengan baik. Setelah eksekusi dengan baik baru kita tahu, oh ini yang perlu kita lakuin gitu. Bang mau nanya deh. Hah? Kan kalau aku sendiri sih nggak gimana ya, bukan bisa nggak benci main alat musik, cuman kayak ini mungkin nggak ada hubungannya sama yang tadi. Cuman aku pengen nanya gimana sih caranya biar kita tuh bisa kayak fall in love untuk buat main alat musik gitu. Karena aku sendiri udah main alat musik kayak sejak SD, kayak starting playing piano, gitar juga. Cuman tuh sama sekali sampai sekarang tuh nggak ada yang nyantol gitu loh. Bahkan kayak aku sampai yang mungkin able to play gitu loh dengan lancar. Jadi kayak benar-benar kayak basicnya doang gitu yang masih diingat doang. Jadi gimana caranya biar kita bisa apa ya, main alat musik dengan penuh passion gitu. Ya sebenarnya aku nggak tahu ya gimana cara mengubah perspektif orang tentang passionnya atau hobinya atau let's say kegemarannya. Cuman yang aku bisa bilang gini, pertama kita harus tahu tujuan kita main alat musik itu apa. Karena bagi aku pribadi, aku bukannya tiba-tiba langsung suka main musik terus saya itu pengen masuk kuliah musik terus saya itu pengen belajar main musik. Enggak. Eh, nggak tahu mungkin ada orang yang kayak gitu juga, cuman aku nggak. Kebetulan hubunganku sama musik juga di pas masih kecil, pas masih let's say dari TK, dari SD, justru aku benci banget karena aku ngeliat musik itu dulu tujuannya karena misalnya disuruh main di gereja atau dipaksa buat latihan atau jadi kayak ya pas masih kecil ya tau lah ya pengen lari-lari, pengen ketemu teman, tapi di saat harus biasanya bisa ngelakuin itu malah jadi dipakai buat misalnya main di pertemuan orang, malah melatih ya, jadi nggak punya waktu buat seperti anak kecil lain. Jadi hal-hal kayak gitu yang bikin beberapa aktivitas tuh jadi sesuatu yang gak kita enjoy. Sedangkan pas udah mulai SMA, pas udah mulai ujian, udah mulai ketemu tes, udah ketemu mulai ya pressure lebih tinggi, main musik sama temen tuh kayak bikin seneng gitu loh. Kayak kita ketemu sesuatu yang rupanya kalau kita ganti cara berpikir kita ganti cara kita ngerespon terhadap aktivitasnya, rupanya seru ya. Sama aja kayak mungkin kayak olahraga, kalau kita gara-gara disuruh lari, gara-gara dihukum guru mungkin kita nggak suka. Cuman kalau gara-gara pengen main bola nih, terus habis itu disuruh lari, pasti cara berpikir kita bakal jadi beda. Dan di situ pasti motivasi dan segala macamnya jadi lebih lancar, jadi lebih suka belajarnya, jadi lebih suka buat berusaha untuk mencapai target apa yang kita tadi punya. Dan ya mungkin paling gampangnya kalau kita ngeliat di gereja, ya kita lihat apakah emang role kita mau kita dipakai sebagai musisi di gereja. Kalau menurutku once kita udah komit bahwa aku mau dipakai buat pelayanan di gereja dan aku udah taruh hidupku di situ, kita harus bertanggung jawab sama itu. Dan bukannya bilang mau gak mau ya, cuman kalau apalagi di tempat dimana misalnya gak banyak yang memiliki kesempatan buat ngambil posisi itu, ya kita harus doing something in the middle of the community. Jadi contoh, jadi let's say misalnya gini, ada satu gereja yang cuman bisa main piano cuman satu. Jadi tujuan kita main piano tuh kita harus bisa istilahnya buang ego kita di mana kita nggak enjoy, tapi kita harus mau melakukan sesuatu buat komunitas kita juga, karena kita nggak punya pilihan misalnya buat nyuruh orang lain tiba-tiba suruh main musik gitu. Dan kalau kita udah punya kesadaran di mana iya ya kita harus ngelakuin ini, kita harus ngelakuin sesuatu, menurutku bakal ada waktu ya di mana kita bakal willing buat melakukan itu gitu loh. Dan juga soal tujuan ya atau motivasi yang tadi aku bilang, sebenarnya kita seneng gak sih main di gereja? Atau sebenarnya kita seneng gak sih main, let's say, bilang buat pelayanan, buat membantu ibadah gitu. Kalau kita emang gak seneng, ya sorry to say, bakal
sampai kayak gimana pun bakal di hati kita nggak bakal menikmati apa permainan kita nggak bakal nikmatin proses latihannya, nggak bakal semuanya kayak istilahnya bisa dibilang sia-sia in a way. Walaupun tetap bakal main atau tetap bakal kayak gimana, cuman menurutku agak sayang aja. Jadi agak susah buat misalnya bikin kita jadi suka tiba-tiba atau kayak gimana kalau kita nggak tahu tujuannya apa, kita nggak bisa enjoy dengan tujuannya, atau kita juga nggak bisa sadar role kita di tengah komunitasnya itu sebagai apa gitu. Jadi di dunia musik ada beberapa skenario di mana misalnya kayak aku datang ke studio nggak kenal siapa-siapa yang main, tapi karena aku udah dibayar, aku main di situ, aku kelarin semua apa yang ditulis sama mereka dari awal sampai akhir. Oh harus mainnya begini. Akhir pamit, nggak kenal siapa-siapa, pulang. Bisa aja kayak gitu di dunia profesional. Cuman agak beda di mana kalau kita di dunia komunitas di mana kita bakal ketemu tiap minggu, atau let's say kalau udah mulai latihan mungkin seminggu 2 kali kita bakal ketemu, seminggu 3 kali kita bakal ketemu. Dan aku mikir selalu balik lagi kalau kita nggak enjoy bermain, kita nggak bakal bisa mainin sesuatu yang bagus. Dan nggak enjoy bermain kan banyak faktor ya. Salah satunya apakah teman kita bermain itu orang yang kita suka apa enggak? Orang yang kita teman kita atau bukan? Atau ya mungkin cuman sekedar tahu, atau justru ada drama, ada permusuhan, atau ya let's say sesuatu yang kurang baik lah. Itu bakal berpengaruh secara nggak langsung di mana pas kita nggak konsen di musiknya. Kita konsen nungguin kapan sih kita selesai main sama dia, kapan sih selesai kita latihan sama dia. Jadi penting bisa sih diabaikan. Cuman menurutku di skenario apalagi kita sebagai musisi yang bekerja di gereja atau melayani di gereja, mungkin agak sulit buat menghindari skenario di mana kita sama-sama gak kenal terus habis itu kita pulang, ya udah pulang. Soalnya let's say kalian bakal latihan buat Natal 2 kali seminggu. Terus setiap mau latihan karena semuanya gak kenal atau misalnya ada yang musuhan atau gimana, ujung-ujungnya sebelum nyampe latihan yang kalian pikirin selesai latihannya itu kapan? Ini orang keluar dari muka gue kapan? Ya itu kan gak membuat kita mencerna suatu informasi atau apa yang kita latih pada saat itu masuk ke proses pikiran kita dengan gampang. Sama aja kayak kalau kita mau belajar ulangan terus habis itu kita stres, kita lagi sedih misalnya atau lagi ada permasalahan lain. Mau secapek apapun kita baca bukunya, mau secapek apapun kita coba rumusnya, kita pakai logik kita segimanapun, gak bakal seefektif di mana kita mau belajar, kita fokus dan actually kita suka pelajarannya atau kita in the good mood gitu loh. Kita di istilahnya punya relasi spesial dengan apa yang kita pelajarin. Tapi nomor 2 juga talking about bonding atau having special relationship with people that we play with, itu menurutku ada nilai besar di mana kalau kita udah tiap hari main bareng sama dia. Jadi kalau kita udah tiap hari main bareng sama dia dan kita udah sering dengerin dia, karena menurutku ini yang suka orang lupa, kayak mereka main bareng tapi mereka nggak dengerin satu sama lain. Jadi kadang gitarnya lagi mainin ini, pianonya nggak peduli, gue mainin ini. Jadi nggak mau saling mendengar gitu. Jadi kalau mereka beda, gak ada yang mau ngalah. Oh enggak kok, ini sama-sama bener, ini sama. Karena kita tahu opsi itu kan banyak banget dalam bermain kan. Jadi kalau kita udah sama-sama dengar, kita udah sering ngobrol, kita udah sering interaksi satu sama lain, lama-lama yang saya bilang di depan semua about latihan teknikal atau apapun, itu lama-lama bukan jadi problem lagi. Karena kita udah tahu dia cara mikirnya kayak gimana. Dia udah tahu cara kita mikir gimana. Jadi pas kita ngeluarin sesuatu kayak gini, dia langsung respon dengan baik gitu loh. Ini sama kalau ya istilahnya kalau kita main bola di tim yang sama terus-terusan latihan bareng, ya rotasinya kita udah tahu gitu. Oh dia ke belakang sekarang, oh gue maju ke depan. Oh ini pas dia lagi udah pengen counter attack, passingnya ke sini, passingnya ke sana. Kayak itu sama aja kayak di musik. Oh dia lagi mencet chord ini nih. Ini waktunya gue main variasi ini. Oh ini kayak gini. Itu lewat bonding, lewat latihan, lewat relasi yang baik antar musisi yang bekerja satu sama lain gitu.
Makasih Bang. Bang, izin nanya dong. Tadi kan sempat singgung tentang belajar musik ya. Kadang-kadang kita itu kan suka ngatasin di mana ada titik stuck gitu. Cara supaya kita bisa ngatasin titik stucknya itu gimana sih? Makasih. Oke. Ini bakal saya tanya balik dulu ya sebelum saya jawab. Soalnya titik stuck itu banyak banget. Saya belajar istilahnya dua jenis bidang di mana saya harus perform dan saya harus compose, nulis atau arrange atau bikin sesuatu. Jadi titik stuck itu beda. Kalau saya di perform sendiri, titik stuck saya di mana? Mungkin karena saya main saxophone, saya pernah punya titik stuck di gimana keluarin suara yang beneran bagus. Karena sebelumnya suara saya yang saya keluarin dari saxophone semuanya nggak berbobot gitu. Ya, saya bakal stuck di situ. Cuman saya tahu kalau saya latihan tiap hari, otot pipi saya, pernafasan saya bakal lama-lama makin kuat dan akan bisa memproduksi suara yang bagus. Itu stuck nomor 1. Stuck yang berdasarkan physical ability kita. Tapi ada juga stuck di mana imajinasi. Kayak kalau kita lagi nulis, kita, aduh, harus kemana ya? Ke chord sini gak ya? Cuman gak enak. Kalau ke chord sini gak bisa juga. Oh, kalau melodi saya ganti kayak gini gak bisa juga. Saya harus ngapain ya? Kalau stuck imajinasi, selalu saya pasti bilang istirahat dulu. Oke. Kalau ngomongin soal ability kita, misalnya jari kita yang kurang cepat atau ketahanan, kalau kayak saya main saxophone nafas saya kurang banyak misalnya, itu sebenarnya paling gak pusing. Karena apa yang perlu kita lakuin, latihan aja tiap hari. Apa yang kita masih stuck gitu loh. Kalau kita nggak bisa main ini dengan cepat, kita mainin dari lambat. Dari lambat, perlahan-lahan kita naikin sampai cepat. Dan ini yang paling saya juga masih bermasalah sampai sekarang, saya orang nggak sabaran. Jadi kalau saya nggak bisa sesuatu, yang saya tahu itu karena limitasi otot jari saya pengen latihan tuh langsung cepat, biar besok udah bisa, ya udah gitu. Cuman itu bukan taktik yang benar, karena minggu depan setelah kita udah lewat schedule-nya, kita bakal lupa, kita nggak bakal terbiasa. Sedangkan kalau kita main dari lambat, pelan-pelan kita naikin, oh masih belum bisa, kita turunin lagi, lambat naik makin cepat. Akhirnya jari kita terbiasa buat mainin di tempo tersebut, sehingga akhirnya kita bisa mengeksekusinya dengan baik. Kita punya perspektif lama dan bentar itu beda-beda tiap orang. Ada orang bilang semenit lama, ada orang bilang semenit cepat. Ada yang bilang 5 menit lama, ada yang bilang 5 menit cepat. Cuman kita kita setuju dengan satu sama lain bahwa durasi 1 menit itu sekian. 60 detik itu secara fakta 1 menit gitu loh. Kita bisa bilang itu lama, kita bisa bilang itu cepat. Dan apakah fungsi itu di musik? Sehingga kalau kita main bareng sama orang, kita bukan punya pemahaman waktu yang berbeda. Kita punya metronom di mana kalau ini orang punya tendensi buat main ini lebih cepat, dia tetap bisa ikutin metronom itu yang bunyinya tetap stabil. Kalau saya punya tendensi main lebih lambat, saya bakal cepetin karena metronomnya bakal kayak gitu. Jadi kita nggak bakal berada di dua tempat pemahaman waktu yang berbeda, karena balik lagi pemahaman cepat dan lambat adalah psychological construct. Yang fakta itu ya istilahnya metronom. Itu dari segi bermain bersama. Cuman kalau dari segi bermain sendiri, apalagi kayak tadi kita ngomongin stuck di secara teknik di otot jari kita atau dimanapun kita main instrumen, kenapa metronom itu penting? Karena kalau saya kan tadi bilang kita harus latihan dari lambat ke cepat ya. Kalau kita cuman gak berdasarkan metronom, kita nggak tahu ngukur lambat kecepatnya tuh stepnya berapa kali. Mungkin kita bisa ngebagi dari tempo yang paling lambat sampai paling cepat dalam 7 kali perbedaan. Cuman kalau dari metronom kita terserah kita mau naikinnya berapa BPM. Oh, kalau target kita main 120 BPM, kita main dari 60 naikin 5 BPM, 5 BPM, 5 BPM, 5 BPM, 5 BPM dengan sangat rapi. Itu bakal hasilnya beda sama kita
ngerasa oh ini kayaknya 60, 120 nya segini, terus kita mainnya dari cepet sampai tiba-tiba dari lambat sampai cepat gitu. Perspektif kita nggak bakal sedetail namanya mesin yang emang udah diatur buat ngitung berapa bit per menit, bits per menit kan emang ininya satuannya. Jadi metronom tuh sangat penting, cuman menurut saya kadang buat didengar sama orang lain nggak gitu bisa, maksudnya orang yang nggak gitu belajar musik itu nggak, kurang bisa merasakan impact-nya gitu loh. Cuman kita yang belajar pribadi, apalagi ngomongin soal technical stuff, itu bakal berasa banget di jari kita, di mana kalau kita naikinnya pelan-pelan, kita nggak berasa tiba-tiba oh udah bisa main 120 ya. Oh besok-besok udah main bisa 200 ya. Padahal kita cuma naikin 5, 5, 5, 5. Oh nggak bisa di sini, turunin lagi 5. Oh nggak gitu bisa, turunin lagi 5. Oh udah mulai bisa lagi, naikin. Sebenarnya kayak sesimpel itu fungsi metronom buat musisi, cuman cukup krusial buat musisi itu sendiri, belum tentu bisa dirasakan sama masyarakat banyak. Dan juga kita bakal lebih menghargai waktu secara bermain musik lebih baik, dalam artian gini. Kadang kalau kita main sesuatu yang lebih megah atau lebih istilahnya yang upbeat, tendensi kita pasti main jadi lebih cepat. Kita mainnya tuh cepat karena kita pulse di jantung kita tuh lebih gimana ya, kita lebih girang gitu loh main itu. Sedangkan kalau kita mainnya lagu yang agak sedih, kita bakal ngerasa makin lama makin lambat. Karena ya kita juga orangnya pasti lebih pengen merasakan lagunya lebih dalam, kita juga pengen take time, kita pengen ngerasain semua detail lagunya dengan lebih sendu gitu loh. Makanya kita mainnya lebih lambat. Cuman kalau kita udah biasa belajar dengan metronom, kita bakal tahu apakah saya ngelambat, apakah saya ngecepat, apakah saya pas konser itu, oh tiba-tiba karena saya ada adrenalin pump ditonton sama banyak orang, oh saya mainnya jadi lebih cepat. Kita kalau udah biasa pakai metronom, kita bisa realize about it better. Itu yang saya paling bisa bilang. Kenalin Bang, aku David. Aku David dari Sumatera. Jadi Bang, aku mau nanya. Ya, Gimana Bang cara membentuk chemistry dengan orang baru yang dia cenderung show off saat perform? Gimana ya? Gitu deh Bang, intinya Bang. Jadi misal hal itu membuat anggota-anggota yang lain keteter gitu Bang, ya terlalu kewalahan lah untuk mengikuti gaya dia gitu loh Bang. Menurut Abang gimana cara menghadapinya? Makasih ya Bang. Oke, ini cukup menarik karena balik lagi, kayaknya setiap kita punya egonya masing-masing dan kadang kita punya tendensi di mana kita mau ngeluarin apa yang kita punya di depan orang banyak. Gak peduli lah, gak usah ngomongin musik gereja, ngomongin musik sekuler atau gimana. Let's say kita di sosial media juga pengen kita jadi yang terbaik di gambar kita, di postingan kita. Misalnya kita nyanyi, kita edit sedemikian rupa apa segala macam. Jadi tendensi buat jadi the best version of us selalu ada, especially kalau kita dapat attention. Cuman yang saya mau bilang gini, show off itu punya different attitudes. Saya nggak bilang show off itu bagus, tapi juga nggak bilang show off itu selalu jelek. Karena kita butuh sesuatu yang memercik audiens buat istilahnya pulang ingat sesuatu apa yang kita lakuin. Karena kalau gak ada showing off about something, mereka bakal pulang sekedar pulang, mereka lupa apapun yang kita mainin. Cuman if we show something off, mereka bakal punya, let's say, memorable. If it's a good show off, kalau itu show off yang baik. Kalau show off yang jelek, yang istilahnya gak punya konten, gak punya, mereka show off tuh atas keegoisan mereka, padahal mereka juga istilahnya omong kosong, itu sesuatu yang harus dihindarin. Jadi ada dua different show off. Dan saya asumsi kalau yang pertama, yang terjadi yang pertama show off yang istilahnya baik, kita juga harus punya porsi. Dimana
saya mau bilang gini, kalau semuanya show off, kalau dari lagu awal sampai akhir show off itu bentuk yang sama atau orang yang sama atau dengan cara yang mirip, orang audiens gak bakal ngeliat itu sebagai show off anymore. So it's not that memorable after all. Agak sayang gitu. Jadi kita perlu nyadarin orang itu buat kayak bilang, lo harus tahu juga guna lu show off tuh buat apa. Guna lu show off itu buat show off. So if you make it too much, it's not a show off anymore. Jadi orang harus sadar tentang itu. Kedua, kalau dia emang show off dan dia let's say nggak baik dalam show off, more like omong kosong yang saya bilang, nggak ada kennya, malah bikin musiknya makin jelas, nyanyi karena dia lebih berisik daripada yang lebih dominan daripada jemaatnya atau salah tujuan. Menurut saya harus ada yang negor. Harus ada orang yang negor, dan kalau bisa dia juga punya semacam kredibilitas di mana posisi dia pantas buat menegur. Karena balik lagi susah kadang orang yang show off atau orang yang cukup punya, karena saya yakin orang yang show off pasti punya kepercayaan diri yang tinggi, dia punya pride diri yang tinggi, sehingga bakal sulit buat orang yang tidak memiliki kredibilitas buat menyadarkan dia. Jadi agak susah di mana kayak kadang yang menegur harus orang yang literally misalnya lebih tua atau lebih paham soal musik tentang dia atau gimana, agar dia nggak melakukan itu lagi gitu loh. Dan tapi juga balik lagi kita harus tanemin di mana relasi kita nggak boleh jelek karena negur soal kayak gitu. Kita harus paham cara kita bekerja sama satu dengan yang lain. Karena balik lagi ke topik yang pertanyaan yang kedua, apakah bonding itu penting dalam musisi apa enggak? Itu bakal ngilangin human resource yang kita punya. Satu orang hilang. Dari satu orang mungkin kalau kita ketemu kayak gitu lagi bakal jadi 2 orang yang hilang. Kalau kita nggak tahu cara menegurnya dengan baik gitu. Walaupun emang itu pantas buat ditegur. Kalau emang misalnya gak ada konteksnya atau emang dia sebenarnya showing off tujuannya tuh dengan sesuatu yang gak baik, let's say, atau dia showing off sesuatu yang gak bagus, jadi kayak harus ada yang bisa negor gitu loh. Gitu sih Bang, kalau yang case yang aku bilang ini, dia jadi kayak membuat orang lain jadi kewalahan gitu. Misalnya saxophone jadi gimana ya, beda kuncinya gitu Bang dengan yang latihan gitu loh. Jadi mungkin yang kedua ya Bang ya. Oke. Jadi soal kunci ya, saya kan main saxophone, jadi saya tahu di mana C mayor saxophone itu S atau E flat mayor piano. Mungkin saya kalau asumsi dengan secara asumsi baik saya, mungkin orangnya nggak biasa main di kunci piano, makanya dia nggak bisa main di kunci semacam G atau A. Itu kan sesuatu yang bakal di saxophone tuh jadi Fis, bakal jadi E mayor, jadi teknikalitasnya mungkin belum sampai ke situ. Tapi kalau emang dia sengaja, ini yang berbahaya. Kalau dia emang sengaja manggil kunci yang susah, bukan gara-gara jemaatnya biar nyampe atau song leadernya biar nyampe, tapi biar nyusahin bandnya, lebih baik coba berkolaborasi sama orang yang berbeda. Karena tujuannya itu bukan sesuatu yang kolektif, tujuannya juga bukan sesuatu yang membangun, tapi beda sama kalau dia tiba-tiba datang latihan terus bilang, kita coba yuk main di kunci ini, kita biasain yuk main di kunci ini, biar suatu saat kita bisa, atau kita latihan biar nggak perlu transpose, atau misalnya emang kalau ada emergency kita cuma bisa main di kunci ini, kita bakal main kunci ini. Itu menurut saya justru membangun. Cuman kalau tujuannya biar dia kelihatan, saya biar bisa main di Fis, terus abis itu orang lain pada nggak bisa, itu it's not a good collaboration. Kalau kita ngomongin soal jenis musik di gereja, balik lagi kita bakal ngelihat lagi background gerejanya itu denominasi apa. Saya biasa paling gampang lihat dari situ. Selama saya di Amerika,
saya banyak explore beberapa denominasi yang berbeda. Saya paling sering di Catholic, which is bakal pakai pipe organ. Banyak pujiannya itu dari himne. Kalau kita tahu di sini ya istilahnya kidung jemaat. Musik-musik di mana 1600, 1500, 1400-an yang dibikin sama let's say orang-orang terdahulu, orang-orang zaman klasikal, zaman Baroque. Kalau kita tahu beberapa nama seperti Johann Sebastian Bach, even kalau kita tahu Kidung Jemaat nomor 3 tuh dari part simfoninya Beethoven. Jadi kayak itu jenis musiknya. Dan sebenarnya kita nggak bisa bilang itu musik gerejawi karena sebenarnya kalau kita balik ke secara jenisnya atau secara genre-nya itu classical music. Itu musik klasik. Atau beberapa folk music daerah. Contohnya lagu apa gitu yang diambil dari lagu tradisional Irlandia, liriknya diganti dan akhirnya menjadi lagu Kidung Jemaat. Itu musik daerah gitu loh. Tapi kalau kita misalnya lihat, kalau saya sempat pas itu datang juga ngeliat situasi di gereja Baptist Church yang mayoritasnya African American, mereka punya gaya di mana tendensinya bakal ke gospel genre music di mana kayak lebih R&B, ada rhythm drumnya bakal kayak gitu, choirnya tuh nyanyinya dengan kayak gini, jadi kayak timbre tuh beda. Cuman kalau misalnya kita dengar ke Hillsong, jenis musiknya bakal beda lagi. Jadi kayak tiap gereja bakal beda. Kalau kita ke Orthodox pasti bunyinya kayak banyak melodi Middle Eastern-nya karena ya balik lagi mereka banyak dari situ. Jadi secara jenis musik saya nggak bisa klasifikasi mana musik gereja, mana musik ini, karena ini tuh bakal lebih mirip ke sini, ini bakal lebih mirip ke sini kayak yang saya bilang tadi. Cuman saya selalu ngedifferentiate-nya itu membedakan musik gereja dan musik sekuler dari apa kontennya, apa purpose penulisnya nulis. Let's say kalau ada komposisi klasik yang tujuannya buat nulis, buat ditaruh di opera, saya bakal ngeliat itu sebagai lagu opera yang emang artinya nggak lebih dari opera. Tapi kalau tiba-tiba Johann Sebastian Bach nulis Mass in B minor, which is sesuatu yang biasa ditaruh di sakramennya Catholic, dari mulai Kyrie eleison sampai terakhir, ya bunyinya seperti musik klasik, cuman konten yang ada dalam lagu tersebut membuat itu menjadi musik gereja gitu loh. Menjadi sesuatu yang gak cuman musik, tapi kita punya ekspektasi di mana kita harus bawain ini buat figure yang di atas gitu. Sesuatu yang lebih powerful dari kita, sesuatu yang let's say beyond our consciousness. Jadi saya juga as a composer, sebagai arranger, saya selalu ngelihat musik saya mau ditujuin kemana. Karena kalau saya disuruh bikin sekarang, saya nggak pernah bikin lagu rohani, saya nggak pernah bikin lagu gereja istilahnya. Dan menurut saya itu bakal jadi tantangan saya yang paling berat karena saya nggak gitu berani buat istilahnya tiba-tiba saya mau tulis lagu rohani, karena saya punya understanding di mana ini sesuatu yang lebih dibanding saya misalnya nulis pas lagi saya sedih, atau saya nulis pas lagi saya senang, atau saya nulis tentang politik, atau saya nulis tentang binatang, atau saya nulis tentang tema yang lain gitu loh. Jadi itu juga bakal berkaitan di mana kita punya responsibility pada saat kita di gereja buat bawain musik itu sepenting penulisnya memikirkan musik itu harus kayak gimana. Karena gak mungkin dia nulis lagu gereja, atau ya ini asumsi saya aja, semoga beneran kayak gini, gak mungkin dia nulis lagu sesuatu yang ditujukan buat yang kita bisa setuju lah ya, paling penting dan paling kita sembah, dan kita ngerasa ya udahlah kita maininnya gini aja, dan kita misalnya kayak ngelihat itu sebelah mata karena oh ya paling kita mainnya bakal kayak gini gitu loh.
Mau lagunya sesimpel apapun, mau lagunya se-ekstrim apapun, atau lagunya secepat apapun, selambat apapun, durasinya sekecil apapun, kayak yang membedakan itu di mana kita memfisikan pembawaan lagunya. Kalau secara jenis, secara not, apalagi not cuma ada 12 dalam notasi western, dalam notasi yang kita pakai di gereja sekarang, itu gak bakal banyak variabel yang bisa kita eliminasi buat bilang, oh ini musik gereja. Apalagi kalau tiap gereja jenis musiknya berbeda. Terus habis itu bahkan di gereja yang sama, karena instrumennya listnya berbeda, kita juga bawa ini agak dengan cara yang berbeda. Jadi kayak, well, paling kayak gitu sih explanation paling yang saya bisa bilang. Oke, ngomongin ini bakal lebih teknikal. Jadi kayak saya nggak tahu bakal penjelasan saya cukup jelas apa enggak. Cuman gini, yang saya bisa bilang, kenapa musisi ngelihat chord yang tertulis misalnya di internet atau di buku atau dimanapun kita ngakses informasi kita. Satu, ada plus minusnya di mana kita mungkin jadi ketergantungan sama itu. Jadi kalau gak ada kita ngeliat chord sama sekali, kita bakal pusing, aduh mainnya gimana ya. Bakal ada tendensi kayak gitu, karena gak semua orang punya pendengaran yang sama dan bisa ngerespon melodi dengan pemikiran yang sama. Atau dengan dia langsung tahu kayak, oh melodinya kayak gini, chordnya begini. Dan even kalau mereka bisa kayak gitu, belum tentu di setiap lagu mereka bisa kayak gitu. Mereka bakal bisa kayak gitu di lagu-lagu yang ya sekitar-sekitar kayak gitu. Yang mereka biasa denger, yang mereka mungkin pas lagi masih kecil sering diputar di rumahnya, jadi secara nggak langsung mereka gampang merespon tentang informasi tersebut. Cuman kalau mereka misalnya sering dengar Bob Marley, mereka belum tentu bisa langsung main chordnya lagu The Beatles. Atau sebaliknya, atau tiba-tiba disuruh main lagu dari band lain. Nah, itu contohnya. Let's say di gereja juga bisa kayak gitu. Jadi kayak kalau misalnya kayak saya sendiri, saya biasa dari kecil dengar lagu Kidung Jemaat, karena gereja yang saya sering datengin biasanya main lagu himne, dan karena saya belajar classical music, jadi nggak akan sulit di kepala saya nggak perlu ngeliat chord di Google buat tahu chordnya apa aja. Dan saya bisa menentukan sendiri apakah ini perlu ke sini, apakah ini perlu ke sini, apakah ini perlu ke sini. Bahkan sebelum misalnya saya masuk kuliah. Cuman kekurangannya juga kalau kita udah bisa kayak gitu, kalau kita main sama orang lain yang memiliki perspektif berbeda, itu kita bakal tabrakan. Kalau kita nggak punya chord yang pasti kita mainin tuh apa. Jadi kadang saya main bareng sama abang saya di gereja. Habis itu abang saya ke E minor. Saya ke C mayor. Mungkin kalau kita stuck bareng-bareng, oke, bisa lah ya. C mayor sama E minor ketemu, C mayor 7. Oke. Itu dari versi simple ya. Cuman gimana kalau dia main E minor 7? Saya main C mayor 9. Oh, masih sama kok, masih kepencet semua. Oke, enggak masalah. Oh, gimana kalau dia main E minor 6? Kalau saya main C minor 9. Oh, ini udah mulai tabrakan nih. Dari sini-sini udah mulai tabrakan nih. Karena kita nggak punya perspektif chord yang sama. Itu dari segi masing-masing ngomongin teori. Kalau kita udah ke skenario aslinya, oh dia mainnya di bawah sini, saya mainnya di bawah situ, tapi notnya tuh tipis-tipis kena barengan semua. Abis itu bunyinya jadi bising. Karena secara research, makin rendah frekuensinya, makin rendah kita main, oktav yang makin rendah, kalau makin banyak notnya, suaranya bakal lebih bising daripada kalau kita main banyak not di atas. Jadi kalau kita udah tahu pemain pianonya main di bawah, kalau bisa gitar jangan main di register yang sama. Gitar main di atas. Jadi kalau even kita punya chord yang berbeda, suaranya nggak bakal bertabrakan kalau kita main sama-sama di bawah. Contohnya kayak gitu. Itu makanya menurut saya kadang chord yang exact itu perlu. Karena banyak lagu yang kayak, kita bisa pakai F mayor, tapi juga bisa pakai D minor di tempat yang sama. Kalau kita lebih advance lagi, bahkan kayak, kita main di C mayor, jembatan ke F, ada yang mau pakai C7, ada yang mau pakai E minor buat naik ke F, karena dia setengah gitu kan. E ke F setengah, jadi bisa jadi jembatannya gitu. Dari situ aja kita udah
tabrakan gitu loh. Nah, kalau emang kita pengen punya progresi kita sendiri, kita gak mau kayak yang tadi dibilang sebagai kita udah ketahuan lah mainnya di situ-situ aja. Tetap aja kita pas latihan kita harus setuju satu dengan yang lain. Kita bakal mainnya kayak gini ya. Kita nggak boleh tabrakan di sini loh. Walaupun kita coba keluar dari kebiasaan kita tetap harus janjian kalau kita punya list chord yang bakal kayak gini dari awal sampai akhir. Atau kalau misalnya kita mau ganti di bait 2-nya, kita kasih tahu sama pemain yang lain. Kita ganti di bait 2-nya kayak gini. Oh di bait 3-nya kita mau kayak gini. Oh di bait 4-nya kita mau kayak gini. Jadi komunikasi antara musisi satu dengan yang lain, juga kerapihan atas informasi yang kita akses melalui chord dan lain-lain, dan juga kita tahu part kita tuh apakah di bawah, apakah di atas, apakah sekarang saya variasi, apakah sekarang saya yang backing dia variasi. Itu bakal jadi pembahasan yang harusnya sangat umum di latihan gitu loh. Oke lagi. Nah, satu lagi boleh ya Bang? Oke. Ya. Misalnya kita punya alat sendiri, apakah itu bakal mempengaruhi permainan kita ketika kita main dengan alat kita sendiri dibandingkan dengan alat yang sudah disediakan misalnya dari stage atau studio gitu nggak Bang? Oke, ini saya bakal bicara dari perspektif saksofonis. Of course saya lebih suka main bareng saya sendiri. Karena satu, apalagi lagi zaman COVID, saya nggak mungkin minjem saksofon orang gitu kan. Ya saya agak kurang mau punya resiko di mana saya tertular dan lain-lain. Apalagi langsung kontak ke pernafasan saya. Kedua juga kalau kita ngomongin soal saksofon, saya bisa kasih tahu sedikit. Tiap lobang itu kalau ukurannya berbeda, bakal punya ukuran berbeda tiap merek atau tiap tipe atau kayak gimana. Dan kalau saya pengen ngomongin detail, itu sangat penting di mana itu bakal kayak tuning saya. Saksofon tuh bukan kayak piano kalau dipencet bunyinya itu dari awal sampai akhir. Saya bisa naikin, saya bisa turunin berdasarkan saksofonnya gimana, berdasarkan tiupan mulut saya kayak gimana. Dan kalau saya pakai saksofon orang lain, kalkulasi tuning saya bakal berbeda. Sama kalau pemain gitar, kalau dari segi pemain gitar, karena saya punya teman baik yang main gitar, dia selalu cerita sama saya, oh iya kalau gue mau main lagu yang kayak gini, gue pakai gitar gue yang ini. Kenapa yang kayak gitu? Oh ya, kayu yang ini tuh bakal produce suara yang lebih kayak gini loh. Ini soal detail ya biasanya. Kalau yang tipe ini karena dia tuh kayunya kurang solid, dia hollow body apa segala macam, lebih cocoknya buat main kayak gini segala macam. Tapi buat kenyamanan bermain juga mungkin ada yang bilang, oh iya, gue tuh biasa settingan senarnya tuh setebel ini atau seberat ini. Jadi kalau gue main ini gue lebih gampang. Tapi kalau main senarnya lebih lembek, lebih apa, gue jadi terlalu cepat gitu jari gue atau gimana. Itu dari segi istilah kayak yang technical di saxophone, lebih senang mana apa enggak. Ketiga juga, kalau kita ngomongin sesuatu yang elektronik ya, keyboard atau bass atau gitar listrik, kalau kita punya udah sendiri, kita udah tahu lah settingannya perlu kayak gimana. Kalau suaranya nggak keluar, kita udah kira-kira tahu imajinasinya, ini amplinya yang salah, ini nggak mungkin gitar gue yang salah. Oh ini ya cara nyetingnya kayak gini, oh suaranya ini. Jadi kita pasti lebih percaya diri dengan alat kita sendiri. Tapi itu nggak bisa selalu terjadi di mana kadang drums nggak mungkin kita bawa sendiri tiap hari. Atau grand piano kita nggak mungkin bawa sendiri tiap hari. Atau pipe organ kita nggak mungkin bawa tiap hari. Menurut saya kalau emang kita punya instrumen yang kita misalnya punya gereja atau kita ketemu di venue konsernya yang perlu kita pakai, coba mainin instrumen itu sebanyak mungkin sampai kita senyaman mungkin sama itu. Kalau kita udah nyaman dan merasa itu jadi instrumen kita sendiri, itu bakal lebih enak. Soalnya saya nyobain beberapa saksofon yang bukan punya saya, yang bisa dibilang lebih mahal, harusnya lebih bagus, baru dibenerin apa segala macam. Cuman saya tetap ngerasa saksofon yang saya punya sekarang itu udah paling nyaman sama saya. Karena saya udah ngerti kalau ini ketinggian itu gara-gara saya niupnya segini. Oh berarti ininya tuh begini. Oh kalau ininya nggak bunyi, oh berarti gara-gara ini. Jadi
troubleshootingnya tuh nggak capek gitu loh, dibanding sesuatu yang kayak udah perfect dari awal ya. Pas udah mulai muncul sesuatu yang kecil yang kita nggak pengen, kita nggak tahu gimana figure outnya. Jadi itu mungkin keuntungannya kalau kita pakai instrumen sendiri, dan kita juga udah punya relasi yang spesial dengan instrumen kita, ya lebih pede aja mainnya. Soalnya kayak tiba-tiba kita dipinjemin orang gitar yang let's say bagus banget, terus kita aduh gue takut jatuh nih, gue takut baret, itu kebawa kepikiran kita, terus habis itu kita main dengan kayak hati-hati, aduh nggak boleh kenceng-kenceng deh, nanti sinarnya putus apa gimana, ntar gue ganti, ntar gue gini. Ya, it's not a good state of mind. Baik lagi kita main musik itu state of mind kita harus bagus kalau kita emang pengen mainin lagu yang bagus dengan pembawaan yang bagus gitu.